Halo saudara, entah Anda mau menyelam ataukah tidak ya. Yang jelas senter ini bisa digunakan di darat dan di laut. Kalau di laut bisa untuk menyelam hingga kedalaman 150 meter, Bung. Jadi ini kelasnya sudah ya profesional ya. Di harga yang murah nih guys. Yaitu di harga 300 ribuan kita sudah dapat sepaket lengkap ini nih. Ya, untuk sebuah senter ya di harga 300 ribuan itu terdengar mahal. Tapi bagi seseorang yang sudah mengenal berbagai macam peralatan outdoor, terutama yang sering nonton review center ya, harga tersebut untuk kualitas seperti ini adalah yang murah guys. Ini dia Wurkos WK20S dengan LED SST40 bro, 5000 Kelvin ya, dengan smooth reflektor seperti itu. Simple, di genggaman juga nyaman guys. Mode-modenya juga mudah, nanti akan kita bahas. Dengan rating IPX8 dan menggunakan aluminium 6061 T6 Bung. Aerospace grade ya, yang mana biasanya digunakan untuk keperluan pembuatan kapal terbang ya. Oke, untuk kelengkapannya ini wadah senternya Bung, buku manual, dikasih juga seal cadangannya ada 2 ini. Kemudian ini adalah kalungnya. Kalung bisa, di tangan juga bisa, dan ada pengaturnya seperti ini Bung ya. Lalu di sini USB-C dan ini dia untuk chargernya. Jadi dikasih juga lengkap dengan charger eksternal seperti ini Bung. Oke lah, untuk baterai bawaannya ini adalah ukuran 18650 Bung. Nah ini dia sebesar 3000 mAh. Dan ini untuk merek lain tentunya juga bisa ya. Ya semacam ini contohnya. Kalau Anda ingin beli baterai cadangan 3500 mAh real ya ini. Nah untuk senter selam IPX8 ini pasti pakai 2 seal guys ini. Kemudian di sini apakah bisa dibuka? Bisa Bung ya, tapi sangat erat sekali. Oke, nggak usah dibuka lah ya. Langsung aja pasangin baterainya Bung. Untuk potongan dratnya ini juga enak, sangat rapi lah. Ini untuk kualitas Wurkos termasuk murah nih dan bagus juga guys ya. Oke, untuk cara pengoperasiannya mudah saja Bung. Nah di sini tombolnya itu tidak cetek-cetek, tidak ada bunyi klik lah, tapi lumayan dalam, seperti ada pernya gitu. Ditekan-tekan itu rasanya mantep banget ya. Dan untuk ke mode-modenya mudah saja. Ini kecerahan pertama, kedua, ketiga, keempat. Keempat. Jarak segini udah sudah hangat nih ya di tangan Bung, di kulit. Dan ini untuk mematikannya tekan tahan nih. Oke, seperti itu saja. Dan ini bermemori Bung. Artinya tadi kan sebelum dimatikan di tingkat kecerahan ke-1 ya, kita nyalakan ya sama di sini. Kalau misalkan tingkat kecerahan ketiga ini ya kita matikan nih. Oke, nyalakan lagi juga di kecerahan ketiga nih. Wah ini warna cahayanya mantap Bung, 5000 Kelvin, SST40 pula ya original. Oke Bung, kita cek kestabilan cahayanya untuk mode paling terangnya ya. Namun kita lihat dulu nih di kecerahan pertama itu angkanya di berapa. Ini angka 9 ya, 9. Kecerahan kedua 34, kecerahan ketiga atau high-nya ya ini 78 guys. Nah seperti itu, kita diamkan sebentar ya. 77 dia di high-nya step down ya, pokoknya step down perlahan banget. Kemudian oke, mode paling terangnya Bung, kita mulai di waktu 5 menitan gitu ya. Dan ini awal nyala di mode terang adalah 146an ya. Flashlight maniac, I got a passion for the flashlight. Flashlight, flashlight, flashlight maniac, I got a passion for the flashlight. Flashlight, flashlight, up and up. It's a man on the moon, got a 45. Got his head on straight, keep it all alive. He don't got a ride or a broader ride, but he got his flashlight, baby, he a flashlight maniac. Come on, put your lighters up, before the maniacs, man, who don't give a fuck. Oke Bung, dia tadi step down perlahan ya, perlahan sampai di menit keempat dia stabil nih guys. Di angka 44 yaitu di bawahnya medium, dan komanya ini bertambah ketika suhunya mulai ya lumayan dingin gitu ya. Apalagi kalau di air mungkin lebih lambat lagi untuk step down ya. Dan kita coba matikan sebentar ya, seperti ini ya. Oke, untuk senternya ya panas Bung ya ini ya. Kita nyalakan nih di angka 150-an ya, 140-an sama seperti tadi. Kalau mau dinyalakan terang atau diturbokan lagi gitu juga bisa guys, tapi ya harus tahan dengan panasnya kalau ada di darat ya. Dan oke, waktunya kita tes di luar langsung aja Bung.
Nah, oke Bung, ini saya di mode paling terang ya. Kalau tahan nyaris sih tahan ya ini. Nah, ini cuma mau lihat kacanya mengembun ataukah tidak nih ya. Saya biarkan dulu selama ya sekitar 5 menitan juga guys. Oke Bung, ini sudah sekitar 5 menitan ya. Ini airnya juga sudah tenang juga. Dan langsung saya angkat ke luxmeter guys. Apakah perkataan saya tadi benar? Kalau suhu dingin itu ini ya, kecerahannya terang. Oh iya guys. Tadi sekitar 5 menitan kan sudah turun ke angka 40 ya. Ini masih di angka 140-an guys, 141 ya. Oh ya Bung, hampir lupa. Ini kacanya ngembun ataukah tidak nih ya. Oh ya, ngembun guys di dalamnya ya. Tapi sebentar lagi embunnya bakalan hilang itu guys. Nah ini Bung, embunnya sudah hilang ya. Ya sekitar 3 menitan. Tapi intinya bukan berapa lama embunnya akan hilang. Yang penting adalah embunnya otomatis hilang gitu Bung ya. Oke. Oke Bung, ini mode paling redupnya gitu ya. Ini udah terang kalau untuk keperluan seperti ini saja guys. Tapi kalau untuk keperluan baca-baca, ini tidak bisa diredupin lagi ya. Tapi ya kita masih bisa pakai trik ya, yaitu dengan cahaya pinggir-pinggirnya. Ini kan masih enak dan nyaman Bung. Kalau cahaya ini ya silau ya. Seperti ini. Kalau untuk jarak agak jauh, seperti ini Bung. Nah terang kan ya. Dan mohon maaf nih kalau di dalam air tampilannya seperti apa itu saya tidak bisa praktek gitu ya. Yang jelas ini terang, cahayanya putih agak kekuningan 5000 Kelvin Bung. Oke, kita lanjut di tingkat kecerahan kedua. Ini udah cukup banget guys kalau ingin hemat baterai ya, ini saja sudah cukup dan pastinya stabil banget ya ini. Tidak step down gitulah ya. Oke. Kemudian kecerahan ketiga nih Bung. Yes, seperti ini guys. Kecerahan ketiga. Ini kecerahan kedua aja pucuk pohon nyampe ya, tapi kecerahan ketiga ini sudah bagus banget di pucuk pohon kalau ingin lihat-lihat buah atau apa gitu ya. Oke, di pohon jati guys, jadi ya tinggi. Sip. Kemudian paling terangnya nih Bung. Yes, seperti ini. Seperti ini. Itu yang di sini ya. 30 meteran rimbunan ya. Beneran guys. Oke. Buat pejalan kaki di sini supaya kasih tanda bahwa ada orang yang sedang jalan di pinggir jalan raya ya. Ini mode paling redupnya udah bagus banget Bung ya ini ya. Nah, ini dia tempat ekstrim, gelap, luas, dalam ya. Ini Bung kecerahan pertama ya. Kemudian kecerahan kedua sudah bagus buat ngecek-cek jarak 30 meteran itu Bung, 30 meteran ini ya. Saya rasa ini lebih lah dari 30 meter ya. Oke. Mode kedua nih. Kemudian mode ketiga nih. Kalau di sini jelas banget ya Bung ya. Untuk warna cahayanya enak ini. Agak kuning-kuning gitu. Kecerahan ketiga udah terang. Nah, itu tembus karena airnya bening guys, sekitar semeteran itu ya kedalamannya. Oke. Kemudian kecerahan keempat. Nah, ini dia. Kalau kecerahan keempat ya sudah pasti di sini sudah terang banget. Di sana ada bangunan Bung. 150 meter nampak itu ya. Ada 2 bangunan. Ini ya. Seret-seret. Nah, ini. Itu dia. Saya fokusin. Oke, itu mantap. Ini Bung, racun Bung ini. Saya suka banget dengan bodinya ini yang halus-halus ini guys. Apakah nggak licin Bung itu? Enggak licin ini. Apalagi kalau tangan Anda agak basah-basah keringatan sedikit ya. Ini kesat Bung ya. Kesat. Pakai baterai 18650 tapi bodinya memang agak tebel nih. Kokoh dan kuat. Enggak untuk selam juga enggak masalah karena sorotannya ini udah bagus guys. Dan kalau ditaruh dalam tas, ini tombolnya nggak ada kuncinya. Namun ini kan dalam nih ya, seperti ini. Dia tidak akan menyala nih Bung. Atau kalau ingin lebih amannya lagi ya sedikit kendorkan bagian tutup ekornya ini. Nanti bisa tidak menyala meskipun tertekan-tekan seperti itu ya. Dan ketika mau menghidupkan ya kencangkan lagi bagian ekornya lalu bisa menyala. Baik, cukup sekian itu saja. Terima kasih Bung. Semoga Anda sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali.